Pada pertengahan tahun 2023 kita dihebohkan dengan berita rangka ESAF patah sob. Dan pada akhir tahun 2022, gua sudah membeli ini sob. Iya, emang benar sob. Seperti yang kita tahu pada saat itu tuh, pada pertengahan tahun 2023 tuh, marak banget berita tentang rangka ESAF patah. Yang mana salah satunya diantaranya motor gua ini sob, yang punya rangka ESAF sob. Selain Genio, ada Beat Deluxe sama Scoopy baru itu pakai rangka ESAF juga. Dan banyak banget beritanya. Dan gua peminang motor ini pada tahun 2022 sob. Jadi selama beberapa bulan setelah gua membeli motor ini, beritanya melebar luas beritanya tentang rangka ESAF patah. Sempat muncul kekhawatiran, cuman ya udahlah, udah telanjur, ya jadinya kita rawat aja sob. Dan tentunya selama kurang lebih 2 tahun ini ya, dari 2022 ke 2024 sekarang, gue sudah merasakan banyak kelebihan dan kekurangannya di motor ini. Dan apakah motor ini masih layak dibeli pada tahun 2024 ini? Itu saya balikin lagi ke kalian sob, gimana penilaian kalian. Dan saya mau kasih tahu sedikit bahwa video ini saya buat atas dasar pengalaman saya pribadi sob. Jadi ya mungkin agak berbeda sama pengalaman-pengalaman orang di luar sana, karena ini emang pengalaman pribadi saya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya sob. Di sini gue udah ngerangkum 4 kelebihannya yang tentunya gue ngerasain sob. Yang pertama itu, nggak perlu diraguin lagi deh, pasti keiritan bahan bakarnya sob. Nggak perlu diraguin lagi pokoknya, Honda Genio ini menurut klaim Honda, tapi ya ini ya, itu bisa menempuh jarak 59,1 km per liter sob. Cuman saya mau jujur nih sama kalian, kalau gua tuh belum pernah mengetes konsumsi bahan bakar Honda Genio gue ini secara langsung sob. Ya gue sih biasanya pakai yang kayak dipakai sama reviewer di luar gitu kan, pakai metode full to full gitu. Dan ini belum pernah gue tes sob. Nanti insya Allah kalau gue udah punya action cam, gue bakal bikin video pengetesannya. Dan untuk kelebihan yang kedua sob, motor ini menurut saya itu cukup lincah sob. Apalagi buat slip di kemacetan, ini cukup lincah sob. Ya walaupun saya sendiri mengakui ya, belum bisa dia sandingin sama Beat, karena Beat yang paling lincah kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya kawan. Kelebihan yang ketiga sob, Honda Genio ini memiliki dimensi yang agak sedikit besar. Dan kenapa saya masukin ke kelebihan? Karena untuk kawan-kawan semua yang memiliki postur kurang lebih kayak saya nih, tinggi badan saya 170, berat badan saya itu kurang lebih di 75 kilo. Dan ini nggak terlalu kekecilan sob kalau kita pakai Genio. Kalau pakai Honda Beat, saya sering banget diledek sama teman-teman kayak beruang naik sepeda gitu sob, katanya sob. Jadi dengan dimensinya yang seperti ini, saya masukin ke kelebihan karena dimensinya yang tidak terlalu kecil, agak sedikit besar dimensinya sob. Kelebihan yang keempat adalah nyaman sob. Jadi ini experience by boncenger sob. Experience atas pendapat istri. Istri gue tuh bilang kalau Genio ini tergolong nyaman sih kalau buat dibonceng. Ya karena mungkin berkaitan dengan dimensinya yang gak terlalu kecil ya. Jadi berdampak sama joknya yang agak sedikit besar, jadi bisa lebih menopang bokong dengan sempurna sob. Jadinya ini lebih nyaman dibandingin sama Beat mungkin ya. Karena yang paling dekat di rumah itu cuma Beat sih sob. Kebetulan motor istri saya itu Beat. Jadi kalau dibandingin dengan Beat, istri saya lebih nyaman dibonceng yang ini sob. Cuman emang sebenarnya ya, yang saya rasain itu jok ini agak sedikit keras, sama shocknya masih kurang empuk gitu aja. Mungkin next upgrade saya bakal ganti shock kali ya sob. Sama entah nih jok apa mau saya ganti atau enggak ya. Kita lihat nanti aja sob. Pasti bakalan gue update deh modifikasi apa aja yang gue lakuin di motor gue sob. Kayaknya untuk kelebihannya cukup segitu aja deh, biar gak kebanjangan juga kan videonya kan. Kita masuk ke
kekurangannya sob. Untuk kekurangannya yang pertama sob, dan ini yang bikin gemes sih. Yang pertama itu tenaga sob. Sumpah, tenaga motor ini tuh kayak gimana ya? Ya mungkin kalian ya yang make mesin jenisnya sama juga ngerasain apa yang gue rasain sob. Lu ngerti lah apa yang gue maksud. Kalau yang gue rasain ya dari tenaga ini Genio, tarikan bawahnya emang enak sob. Enak lah, responsif tarikan awalnya. Cuman jadi Genio ini jadi sangat amat menyebalkan kalau posisi kita lagi mau nyari truk sob. Itu sebel banget sih. Kayak misalnya kalian lari di kecepatan 40-50 terus mau nyari truk gitu, kalian betot gas, itu motor kayak nggak mau lari sob. Nanti baru ada ketemu lagi tenaganya itu di kecepatan 60 km per jam lah kurang lebih, itu baru ngacir lagi. Pokoknya dari 50 ke 60 itu momen yang sangat amat menyebalkan sob. Itu kekurangan pertama yang gua rasain banget sih sama motor ini sob. Yang kedua adalah pengeremannya sob. Ya gue nggak tahu ya sama apa yang kalian rasain gitu, apa gue doang atau kalian juga ngerasain hal yang sama gitu. Tapi gue ngerasa kayak pengeremannya ini kurang banget sob. Tapi buat info aja nih, motor gue ini masih standar semua sob. Dari handle, selang, piringan, semuanya standar. Dan emang sih ngerasa kurang aja gitu. Emang harus upgrade kayaknya, emang gatel lah emang ini. Ini memang gatel deh, nyari alasan doang ini buat upgrade. Dan yang ketiga, dan ini menurut gua sedikit menyeramkan sob. Jujur terus terang ya, walaupun beritanya udah lama dan banyak solusi yang Honda tawarkan, cuman yang nomor 3 ini gue masih sangat amat terbayang-bayang lah seperti itu sob. Apa yang ketiga itu terbayang-bayang oleh rangka patah sob. Jadi entah kenapa gitu, gue tuh selalu diliputi dengan perasaan ngeri ya sob ya gitu, kayak waduh tiba-tiba gitu lagi bawa motor agak kenceng tiba-tiba menakut gitu kan. Ya walaupun gue agak sedikit apa ya, merasa lebih baik lah gitu, kayak Honda itu menawarkan untuk ngecat rangka sob, dan motor gue ini udah gue cat rangka sob, dan itu gratis ya. Pada saat itu gue gratis sih, gue nggak tahu kalau kesini-sininya dia jadinya bayar atau enggak, tapi saat itu tuh gratis. Jadi ceritanya gue lagi servis biasa, servis rutin. Gue selalu servis di Ahas ya sob ya, gue selalu servis di bengkel resmi, gue nggak pernah servis di pinggir jalan, karena ya gue berharap motor gue berada di tangan yang tepat gitu sob saat gue servis di bengkel resmi gitu. Dan saat itu, saat gue servis, gue ditanya sama kepala mekaniknya kayaknya tuh, soalnya seragamnya beda gitu sob. Gue ditanya, udah pernah cat rangka belum? Udah pernah dicek lagi belum rangkanya? Gue bilang belum. Emang gue, jujur gue gak berani ngebuka ini, karena seperti yang kalian tahu sob, kualitas bodi motor Honda seperti apa. Ya gue gak perlu cerita lah. Cuman ya, gue bilang belum lah pada saat itu. Akhirnya ditawarin untuk dicek, dan ternyata ada ditemukan beberapa titik yang udah mulai berkarat. Akhirnya Honda itu melakukan pengecetan ulang. Jadi rangka gue ini sudah dicat ulang semua sob. Nanti gue tunjukin tanda kalau motor udah dicat ulang sob. Nah sob, kayaknya tuh ini deh bukti bahwa rangkanya sudah dicat itu ada tanda ini, karena ini sebelumnya nggak ada nih. Nih jadi dikasih tanda seperti ini, kayaknya, ini hanya kayaknya, asumsi liar aja, menunjukkan kalau motor ini sudah pernah dicek. Oke sob, kayaknya video ini cukup sampai di sini. Semoga ini bisa menjadi referensi kalian, bisa menjadi pertimbangan kalian untuk membeli Honda Genio ini sob. Dan menurut kalian, apakah Honda Genio masih layak dibeli di tahun 2024 ini setelah bertambahnya lagi pesaingnya? Kayak dari pabrikannya sendiri banyak yang lebih keren lagi, atau dari pabrikan lainnya sudah banyak yang lebih keren-keren. Apakah Honda Genio ini masih layak dibeli di tahun 2024? Mengingat harganya Honda Genio ini hanya sedikit di atas Beat gitu sob. Semua keputusan saya balikin lagi ke kalian sob. Untuk masalah desain mah selera ya, jadi nggak saya bahas masalah desain. Terima kasih udah menonton video ini. Klik like dan subscribe bila kalian suka. Jangan lupa nyalain tombol like-nya sob.
Saya Ari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.